Jadi Jejak Rasa saat ini punya 3 pilar utama. Yang pertama di wisata gastronomi atau Kelana Rasa, yang kedua di pendampingan pangan lokal, itu adalah Ruang Rasa, dan yang ketiga adalah edukasi gastronomi, khususnya gastronomi storytelling dan riset, itu di Akademi Rasa. Jadi kalau berbicara tentang gastronomi, mungkin sebenarnya teman-teman sudah cukup familiar tentang gastronomi, tapi gastronomi itu adalah ilmu yang mengkaji terkait dengan kuliner, tapi dari perspektif yang lebih luas. Jadi di gastronomi itu kita berbicara tentang sejarah makanan, lalu bahan pangannya, filosofinya, tradisi dan budaya yang membentuknya, seni penyajiannya maupun seni menyantapnya, bahkan mungkin asal-usul secara geografis gitu. Jadi sangat luas dan dilihat dari kacamata yang lebih holistik. Sementara kalau kita ngomongin tentang makanan atau kuliner, itu biasanya hanya terfokus dari wujud makanannya atau cita rasanya saja. Salah satu strategi yang menurut kami cukup powerful untuk gimana kita bisa melestarikan gastronomi Indonesia adalah dengan storytelling. Nah, di sini kami membuat kelas gastronomi storytelling supaya bisa membantu teman-teman membuat cerita dari makanan lokal sehingga bisa memperluas cerita-cerita di balik makanannya sehingga orang-orang bisa lebih kenal tentang makanan dan warisan budaya dari Indonesia terkait kulinernya secara digital. Jadi di kelas ini akan ada gastronomi storytelling yang membahas tentang narasi dan cerita di balik makanan dan dilanjutkan dengan visual dan audio dari narasi tersebut gitu. Jadi harapannya dengan kelas gastronomi storytelling kita bisa membantu memperluas dari cerita dari kuliner lokal gitu untuk bisa makin dikenal dan dinikmati lebih luas lagi. Hari ini saya memberikan kelas tentang visual storytelling. Visual storytelling ini penting karena merupakan salah satu hal untuk mendukung sebuah narasi, sebuah cerita, deskripsi yang timbul setelah kita melakukan riset survei tentang gastronomi pada hari ini. Jadi peserta diharapkan itu bisa memahami 5W1H. Kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu, kenapa saya harus pakai lensa ini, kenapa harus pakai mic dan segala macam, audionya seperti apa. Jadi diharapkan dari kelas ini peserta bisa lebih paham dan memiliki basic yang sesuai dalam pembuatan konten atau dalam pembuatan visual storytelling. Pelatihan seperti ini sangat penting karena bisa memberikan pengetahuan, sharing pengetahuan pada teman-teman yang sekarang mendalami atau tergerak untuk bergerak di dalam bidang media sosial, terutama dalam pembuatan konten. Jadi saya harap semoga pelatihan ini bisa continue dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari pelatihan pada hari ini. Ya, salah satu materi hari ini yang di-share untuk peserta adalah materi voiceover. Dan ketika ini dihubungkan dengan gastronomi, maka akan sangat cocok karena biasanya seseorang itu akan mereview makanan. Nah, review makanan ini bisa macam-macam. Tapi di sini karena ada ilmu gastronominya, jadi kita bisa mereview dengan lebih kaya. Bukan cuma sekedar, wah enak banget, atau wah gurihnya gurih banget. Tapi ada kata-kata lain yang bisa disampaikan. Nah, voice over mencoba untuk mengemphasize, misalnya rasanya benar-benar kaya, rempahnya membuat hangat. Nah, hal itu yang dimasukkan oleh voice over ke dalam nanti kesatuan video atau konten. Pelatihan hari ini komplit banget karena ada Mbak Tanya dan juga Mbak Tanti yang tadi sudah sharing tentang storytelling gastronomi, sehingga kita bisa tahu bahwa untuk membuat sebuah konten yang bagus itu memang banyak riset yang harus dilakukan. Mulai dari sejarahnya, lalu rasanya, bentuknya, bagaimana cara penyajiannya,
Lalu dari segi video itu juga sudah dibantu oleh Mas Bayu untuk bisa mengambil angle-angle yang bagus. Nah, voiceover melengkapi itu semua sehingga nanti teman-teman yang sudah mengikuti kelas ini harapannya bisa membuat konten yang komplit dari segi storytelling, dari segi video dan voiceover bisa match semuanya. Halo, nama aku Aina dan aku emang suka nyari kegiatan baru untuk mengisi waktu luang aku selama berada di Jogja, dan ini merupakan salah satu kegiatan yang bisa dibilang paling menarik yang selama ini aku ikuti. Jadi kesan pesan aku dari ikut kegiatan ini adalah sangat happy dan sangat luar biasa karena aku bisa menyerap ilmu, tapi selain ilmu aku juga bisa menyerap semua energi yang diberikan oleh semua narasumbernya karena mereka terlihat sangat passionate di bidangnya masing-masing. Harapan aku adalah semoga aku bisa ikut lanjut kelas ini di sesi-sesi selanjutnya. Saya Bambang Dwi Jatmiko dari PT Gastronomi Indonesia. Saya sebagai salah satu peserta dari Akademi Rasa, dihadir oleh Jejak Rasa dan dilaksanakan di Restoran Santi. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya sangat merasa terbantu sekali untuk mengetahui proses kreatif untuk pembuatan konten terkait dengan gastronomi Indonesia. Dan setelah mengikuti ini, ada banyak sekali insight, pengalaman luar biasa, serta kesempatan untuk bisa networking, bermitra, dan mungkin juga bisa bekerjasama dengan para pihak lainnya yang ikut juga dalam kegiatan ini. Dan melalui momen ini juga menjadi suatu upaya yang sangat baik sekali bagi kita untuk merintis dalam memulai suatu kegiatan di industri kreatif, terutama di bidang gastronomi Indonesia. Dan harapannya memang kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk bisa terlibat dalam industri kreatif, pembuatan konten-konten, khususnya yang terkait dengan pangan lokal dan kuliner lokal Indonesia. Oke, nama saya Andre dari Jogja Saja. Kali ini saya ngikutin pelatihannya dari Akademi Rasa. Di sini tuh kita dapat banyak ilmunya, mulai dari cara tag videonya, peralatannya, sampai ke voice overnya. Itu dapat semuanya. Ini kalau kalian yang di Jogja atau dimanapun yang nanti lihat ada promonya mereka, ini wajib banget ikut nih karena ilmunya dapat banyak sih. Ini kalau kalian sudah pernah ikut ini, harapannya kalian bisa ngikutin yang selanjutnya, yang expert levelnya atau yang pro levelnya, karena di sana kan kayaknya dapat lebih banyak ilmu lagi. Ya, ikutin di sini nih, Akademi Rasa dari Jejak Rasa dan semua teman-temannya.